Oh, ada Mbak Ari sini. Halo Mbak Ari. Selamat datang Bu Ari, Oh, Coach Ari Coach Ari. yang mana tuh? Teman Mbak Ari ini. Oh, cari. Selamat pagi itu chat deh. Oh. Maksimalnya 300 kan ya? 1000 Pak. Kita bisa 1000. Oh, Ada juga kemungkinan nanti teman-teman dari Bandung dan Malang kemarin juga beberapa kita invite. Jadi bisa saja dari mereka gabung sih. materinya sih nggak cocok untuk dosen tapi maksudnya kan ada haki dosen itu gua ini khusus buat startup aja ini ya, fokusnya. Memang kita fokus untuk penguatan untuk startup anak-anak ini. Kemarin sampai bulan lalu tuh dosen Malang masih nanya haki sama gua ya ampun. Udah gua tolak-tolakin sih tapi saya udah nggak di BINUS. Udah 2 tahun gua udah nggak di BINUS. Masih Masih yang baru ada lagi ya katanya Elio apa siapa gitu. Orang hakinya ganti lagi. Belum cocok, Pak. Manajernya juga resign. Hah? Nico resign. Postdoc di Jepang. Udah, kita mulai yuk. Siap. Silakan Pak Coach Stefan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Sadayana. Guys. Pagi Coach. Pagi Coach. Hari ini kita expert series lagi. Welcome. Untuk kali ini kita ngomongin soal aspek legal dari usaha Anda bersama Pak Anin. Halo Pak Anin, apa kabar? Apa kabar Pak? Gimana Coach? Baik Pak, sudah lama nggak ketemu. Dan anyway Pak Anin ini sekarang jadi konsultan Pak ya? Iya Pak. Boleh Pak, cerita sedikit Pak. Ya, jadi saya keluar dari BINUS 2019. 2019 itu saya join startup ya sampai sekarang masih coba-coba ya berapa kali coba produk ini ya belum ada yang hits banget tapi ya terus berusaha lah. Jadi ya mudah-mudahan siapa tahu saya nanti Pak Coach Rifan bisa kasih bisnis advice biar bisnis saya bisa lancar. Mana berani Pak ya. Hey. Nah, ini kayaknya sudah lumayan banyak yang masuk. Ini anak-anak gue pada kemana? Oh, ada nih. Sedikit. Oke, mungkin kita langsung mulai aja bagaimana Pak Anin? Silakan Pak. Oke Pak, silakan. Kita langsung mulai guys. Oke. Saya buka dulu aksesnya Pak, bentar. Udah kok. Oke, silakan Pak. Oke, selamat pagi para coach, para rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan minusian semua dimanapun kampus kalian ya. Perkenalkan materi saya hari ini Legal 101 buat startup. Jadi ya aspek-aspek legal, misalkan aspek hukum yang perlu diketahui oleh para startup ya. Kita nggak ngomong apa yang rumit-rumit di sini, yang simple-simple, ringan-ringan. Silahkan kalian potong kalau ada pertanyaan bisa dikirim di chat nanti Pak oleh Coach Stephen akan dipilih untuk disampaikan. Bisa di chat pada saat presentasi, bisa juga di chat nanti di akhir pada acara diskusi.
without further ado, nah saya siapa sih? Saya menjalani profesi konsultan haki ini dari 2008 sebenarnya. Waktu itu saya kerja di kantor pengacara, paralegal, dan 2010 saya udah jadi konsultan haki terdaftar. Nah, emang setelah itu saya jadi kepala seksi haki dan publikasi di BINUS. Cuman kebetulan saya sudah resign dari BINUS dari 2019, tapi masih terus ini praktek sendiri di lapangan. Saya juga dosen dari 2010 ya. Sekarang saya di Universitas Pertahanan. Profesi saya juga translate, tapi karena teknologinya sekarang lebih berkembang ya ini udah agak sedikit lah. Dan dari 2014 sampai sekarang tuh saya mulai tertarik sama dunia kewirausahaan dan beberapa kali pernah dapat hibah produk. Ya, jadi ini yang paling penting ya. Sebenarnya dari saat kalian punya ide bikin usaha ya, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang aspek hukum, karena mau tidak mau nanti bisnis model kalian, strategi bisnis kalian itu bisa dibentuk dari aspek-aspek hukum ini tersebut ya. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan hal-hal yang akan saya bahas nanti, itu akan kemungkinan nanti walaupun produk kalian bagus seperti apa, belum apa-apa udah hancur di tengah jalan, itu sangat mungkin ya. Jadi ini adalah aspek-aspek legal yang menurut saya benar-benar fondasi untuk diketahui oleh para calon startup. Nah, ini topiknya. Topiknya ada 5 sih. Sebenarnya ada 5 ya. 5 hal yang penting. Pertama, perjanjian founder. Kalian tentu rata-rata kalau di BINUS ya, kalau di BINUS rata-rata pasti ininya berkelompok. Bikin ide bisnisnya berkelompok. Ada juga mungkin yang 1-2 yang sendiri gitu ya. Tapi founder agreement ini perlu dilakukan terutama pada saat ide kalian ini sudah mulai menunjukkan bentuk. Nanti istilahnya ide founder ini jangan sampai misalnya pada saat launching nanti produk ini udah nggak semua bisa bertahan, dari 3 tinggal 2, kadang-kadang tinggal 1. Nanti kalau nggak ada perjanjian ini juga nanti tahu-tahu ada 1 yang nggak kerja di hari awal, terus tiba-tiba ngilang pada saat bikin PT, tapi dia sempat tanda tangan, terus ujung-ujungnya 2-3 tahun kemudian udah sukses, sudah go public, dia datang nongol minta keuntungan ya. Kayak gini emang perlu dibicarakan di depan, dan founder agreement ini nggak perlu resmi-resmi ya bagus memang kalau ke notaris atau apa ya, apalagi kalau keluar uang, tapi paling tidak tuh ada perjanjian di antara kalian sendiri yang ditandatangan di atas materai, bahwa nanti kalau sudah jadi siapa yang keluar modal sekian, nanti kalau saham bagaimana ya, itu harus dibicarakan. Kemudian yang kedua adalah perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian dengan pihak ketiga tuh antara lain yang pertama supplier ya, konsultan ya, sama karyawan. Nah, kalau yang konsultan ya, atau ini misalnya kita kalian bikin aplikasi atau sistem ya, atau bikin logo lah, nggak usah aja, bikin logo atau bikin gambar, itu pakai pihak ketiga gitu. Itu perjanjiannya harus jelas, nanti itu jadi milik siapa setelah ini. Kadang-kadang transaksi aja dengan kwitansi tapi tidak ada kejelasan hukum, nanti suatu saat dia bisa nulis itu ya saya bikin. Misalnya contoh, kamu pesen logo atau gambar
dengan satu pihak ya, ternyata pihak ini template yang sama tuh dibuat untuk beberapa orang yang lain juga. Jadi nggak cuma eksklusif buat kamu doang gitu. Terus mengalami kendala pada saat kamu pendaftaran merek atau ya pokoknya produk kamu udah launching, ternyata logo yang mirip-mirip itu udah banyak banget. Ya orangnya yang bikin itu juga. Itu kan masalah. Jadi kamu harus pada saat engage konsultan tersebut harusnya udah ada perjanjian kecil, paling nggak gambar itu, desain itu, logo itu eksklusif milik kalian. Itu contohnya. Kemudian juga dengan karyawan, ya, karyawan awal-awal tuh sudah harus jelas paling nggak di sisi tenaga kerjanya, di sisi karyawannya dia juga sudah dia juga nyaman karena ada perjanjian kerja. Di sisi lain kalian juga bisa membatasi tanggung jawab kalian sebatas apa yang ada dalam perjanjian. Dan nomor 1, nomor 2 ini ya, jangan dipikir kalian harus ke pengacara atau notaris ya. Di internet sudah cukup banyak kok template yang bisa kalian cari. Cuman paling kalian pelajari dan kalian ganti isi-isinya ya. Nanti pada saat kalian sudah mulai lebih serius lagi, ini bisa dikonsultasikan ke bagian hukum ya. Kalau nanti perusahaan kalian punya karyawan yang bekerja, karyawan untuk bagian hukumnya. Nah, ini harus bintangnya salah nih, harusnya di nomor 3 dan 4 ya. Jadi ini lewat. Nah, 3 dan 4 ini saya kasih bintang karena 3 dan 4 ini yang topik utama hari ini. Kalian silakan bertanya yang nomor yang lain ya, tapi jangan saya bahas mendalam. Ini adalah yang nomor 3 dan 4. Nomor 3 pertama adalah perizinan dan bentuk usaha. Untuk usahanya kalian nanti seperti apa? Apakah yayasan, apakah perseorangan, itu apa, dan pengaruhnya ke bagaimana. Dan kalau perizinan itu ya nanti kalian jualan kafe, kalian buat kafe, kalian jualan makanan, kalian bikin aplikasi, itu perizinan yang terkait apa, itu yang harus diurus apa, itu beda-beda ya. Kemudian 4 adalah haki ya, nama startup itu nama bisnis. Kadang-kadang kalian bikinnya ya yang penting buat tugas gitu ya, lama-lama ternyata ide bisnis kalian bagus, dan itu perlu dilindungin. Jadi takutnya nanti kayak contoh kasus kemarin kayak siapa, Bensu ya, itu contoh bahwa dia telat mendaftarkannya, jadi si Ruben kalah ya. Kemudian yang terakhir legal advice. Legal advice nih oke, mungkin bisa pelan-pelan, nggak ada duitnya untuk hire pengacara, tapi kalian bisa manfaatkan sebenarnya coach-coach kalian itu. Kalau level dasar gini juga mereka banyak pengetahuan, dan jangan selalu nanya ya, karena hukum ya, peraturan dan peraturan perundang-undangan itu bisa menggagalkan atau malah menyukseskan bentuk usaha kalian ya. Dan sampai kalian lakukan sesuatu yang lakukan sesuatu yang ternyata nanti banyak model yang bisa melanggar hukum walaupun itu menguntungkan ya. Oke, kita mulai dari topik yang nomor 3 ya. Fokus pertama, pendirian dan perizinan, badan usaha dan perizinan ya. Oke, nah ini ada berbagai jenis badan usaha. Ya. Dari saya ceritain satu-satu ya. Yang paling atasnya saya bagi 2 deret nih. Pertama, yang 2 deret atas tuh yang common, yang umum. Yang 2 bawah ini agak unik kebutuhannya. Usaha dagang ini sebenarnya nggak ada singkatannya. UD ini istilahnya istilah yang timbul di masyarakat aja. Tapi UD ini yang saya maksud adalah badan usaha yang perorangan. Jadi daftarkannya atas nama perorangan, 1 orang saja, bukan lebih dari 1 orang ya. 1 orang aja. Ini nama
usahanya Pak Stefan misalnya ya, itu mau pakai merek apa enggak, UD Stefan gitu atau UD, kalau banyak yang pakai di sini biasanya toko mebel ya, toko material ya, karena mereka perlu nama badan hukum dan untuk perizinan usaha mereka perlu itu apa, mendaftarkan badan hukum mereka, makanya mereka buat usaha dagang. Tapi sebenarnya usaha dagang ini bentuk lain adalah badan hukum perorangan ya. Nggak perlu notaris segala macam bikinnya, ya cukup daftar aja di apa dinas dinas perindustrian dan perdagangan di kabupaten atau kota masing-masing sesuai dengan alamat domisili ya. Dan kalau sekarang sih beda-beda tiap kabupaten ada biayanya apa enggak, tapi kalau di tempat saya di Tangerang Selatan gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian ada dua nih, CV dan PT ya. CV ini sebenarnya peninggalan Belanda aja ya. Kalau PT ini yang lebih modern. Bedanya di sini CV sama PT bisa banyak orang, cuman PT lebih fleksibel. PT lebih fleksibel, dia apa, bisa modelnya saham ya, jadi berapa orang, PT ini menerbitkan sekian banyak lembar saham, nanti ini berapa lembar saham dibagi-bagi antar berapa orang gitu ya. Nah, sedangkan CV juga sama, tapi nggak bisa dengan mudah di apa gonta-ganti kalau CV itu. Nah, keunggulannya PT dibanding CV itu adalah sebenarnya PT ini karena dia apa publik ya, dan ada kata terbatas ya, jadi tanggung jawabnya terbatas pada aset perusahaan. Jadi misalnya kalau bangkrut atau apa banyak hutang, tiba-tiba batasan penggantiannya itu sebatas aset yang dimiliki oleh PT tersebut. Jadi PT itu punya apa ya, bisanya disita itu ya. Tapi kalau CV itu harta pribadi juga harus jadi pertanggungjawaban. Jadi para pemilik CV ini nanti misalnya ada masalah keuangan dan aset perusahaan tidak mencukupi, harta pribadi bisa bisa diambil untuk menutupi kerugian perusahaan. Itu keunggulannya PT. Keunggulannya CV apa ya? Keunggulan CV ini apa? Detail-detail kayak seperti rincian pembagian saham di dalam itu bisa di-keep lebih jauh, lebih apa ya, rahasia, dan biasanya ini CV lebih cocok buat kalau perusahaan yang kecil dan perusahaan keluarga ya. Dia apa, segala sesuatunya bisa ya di bawah layar lah, nggak perlu ini. Kalau PT wajib setiap perubahan dengan direksi harus dikirimkan ke negara update-nya. Ya. Yang tiga atas ini yang umumnya untuk barang dan jasa ya, tiga ini ya. Tapi ada dua lagi yang saya perlu sebutkan di sini, yang kiri bawah ini koperasi. Koperasi ini sebenarnya ya dari bahasa Inggris itu cooperation ya, kerjasama. Jadi kalau sekarang, kalau dulu 20, sekarang minimal ada 8 orang ngumpul, itu bisa jadi koperasi. Koperasi ini enaknya apa? Sahamnya setiap 8 orang tuh sama, nggak ada yang lebih dari yang lain, nggak ada yang nanam modal yang lebih dari yang lain, terus semuanya benar-benar kerja bareng. Nanti pembagian hasilnya bisa disesuaikan dengan kerja masing-masing. Dan koperasi ini cocok buat kalau bikin badan usaha yang melibatkan banyak orang dan kalian pengen semua orang ikut apa, mendapatkan, menikmati keuntungan yang diperoleh apa pada saat badan usaha berkembang. Jadi kayak misalnya koperasi tani gitu ya, semua petani yang ikut itu nanti kalau ada keuntungan yang tinggi, mereka juga ikut mendapatkan, dan mereka punya apa, simpanan. Jadi kayak ada setoran wajib sama setoran awal ya untuk masuk koperasi ini.
Jadi ini banyak cocok yang badan usaha yang terkait yang melibatkan banyak orang nih bagus untuk menggunakan koperasi ya. Tergantung model bisnisnya. Dan kemudian yayasan itu non profit ya. Jadi ya yayasan itu nggak boleh untuk memperkaya para pendirinya. Jadi kalau bikin yayasan itu harus murni profit, non profit, dan mungkin wah kok kalian tanya kenyataan nggak begitu Pak Dida. Nah itu mereka belum disetrap aja. Kalau ketahuan pasti repot, dan pasti ada caranya juga. Antara yayasan itu boleh punya PT, soalnya yayasan itu boleh punya PT di bawahnya kalau untuk hal-hal yang semi komersil ditaruhnya di PT tersebut. Tapi biasanya gimana yayasan ada batasan cara penarikan keuntungan untuk para pendiri. Makanya itu disebut idealnya ini untuk suatu hal yang non profit. Dan ada beberapa bidang usaha yang bolehnya hanya yayasan. Contoh sekolahan itu masih harus belakangnya harus yayasan, nggak boleh PT ya, belum boleh PT ya. Nah itu jenis-jenis badan usaha nanti tergantung kedepannya kelihatan kok, harusnya dari dari jenis usaha kalian paling utama ya 3 di atas ini. Salah satu ya kalau nggak usaha dagang daftaran perorangan, kalau nggak langsung PT aja gitu ya. Atau kalau memang ini bisnis turun temurun dan niatnya dijaga antar dalam keluarga gitu ya, mungkin mulainya dari CV. Dan peralihan dari yang 3 atas UD ke CV ke PT itu nggak terlalu sulit, cuman biayanya sama aja, nggak lebih murah kalau upgrade gitu ya. Cuman dari PT ke UD itu juga gampang sih. Nah tapi kalau yang dari baris atas ke bawah itu beda soal. Itu nggak bisa convert ya, dari koperasi berubah jadi PT atau sebaliknya itu nggak bisa. Tapi kalau dari UD, CV, PT itu bisa. Nah, untuk kalian diakui sebagai badan usaha, sekarang ada namanya setelah Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada juga berbagai kebijakan Jokowi ya sekarang, kemudian perizinan dan segala macam. Itu dulu kan ada banyak macam-macam tuh, SIUP, TDP, terus apa lagi, surat izin lingkungan, situ ya, segala macam. Nomor izin tuh daftarnya mana-mana ribet, makanya banyak konsultan ya, biasanya orang malas ujung-ujungnya pakai jasa aja ya. Tapi sekarang tuh cuma ada satu ini yang harus perlu diurus, nomor induk berusaha, NIB ya, disingkat NIB. Nah itu ngurusnya di sini nih, kalau kalian nih simpen nih linknya nih, oss.go.id. Semua dilayani di satu pintu ini ya. Yang dasar, nanti kalau ada kebutuhan khusus spesifik per bidangnya, domainnya, baru nanti di luar ini ada tambahan. Tapi basicnya semua dari sini udah bisa ya. Nah ini pertama biasanya ditanya skala usaha di sini. Skala usaha ini dinilai dari aset ya, omset. Jadi kalau kalian mikro itu di bawah lebih kecil sama dengan 1 miliar, kalau kecil dari 1 M sampai 5 M. Nah ini kalian jangan pikirkan bahwa ininya, daftarnya saya yang mana, saya cuma modalnya ini kok dari uang saku, uang jajan, nggak seberapa gitu. Jangan kalian pikir gitu ya. Kalian pikirnya dari segi nanti kedepannya mau berkembang seperti apa. Contohnya kalian misalnya berniat menjadi kontraktor ya. Kalau kontraktor tuh untuk dapat tender atau apa ya, itu nggak bisa. Biasanya ada syarat
skala usahanya minimal menengah, nggak bisa mikro atau kecil. Jadi kalau kalian terlanjur daftar kecil ini nanti malah kalian nggak dapat proyek apa-apa gitu ya. Kalau untuk usaha konstruksi, ada juga beberapa usaha lainnya yang mikirnya jadi ke depan. Saya mau skala usahanya seperti apa yang nggak mau incer. Oh saya mau kecil dulu. Oh emang saya niatnya ini kecil-kecilan aja, benar-benar mikro gitu ya. Itu dipikirkan. Ini soalnya pertanyaan pertama yang ditanya pada saat bikin mengajukan perizinan untuk NIB tadi ya. By the way, ini NIB ini gratis loh ya guys, gratis. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada biaya ya. Nanti kalau perizinan tambahannya mungkin ada beberapa yang butuh biaya, tapi dapat NIB-nya nih gratis. Nah nanti tinggal tergantung dapat NIB-nya butuh syarat apa aja itu. Kadang-kadang ada yang perlu emang ada biayanya, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau yang ngurus NIB terus perorangan itu gratis. Nah ini kemudian setelah melihat, setelah memikirkan ininya ya, tadi skala usaha, kalian disuruh milih tingkat risiko. Nah tingkat risiko ini ada di situnya, ada ya di link bawah ini, OSS.go.id informasi KBLI berisiko. Di sini kalian harus milih jenis usaha kalian. Nah dari situ diklik ya, nanti di situ bisa kelihatan jenis usaha kalian itu termasuk tingkat risiko yang mana. Apakah rendah, MR, MT apa risiko tinggi. Nah kalau semakin tinggi risikonya semakin banyak persyaratan yang diperlukan ya. Tapi kalau rendah sama menengah rendah itu benar-benar semua bisa diurus kalian sendiri tanpa perlu ke verifikasi ke tempat lain. Baru dari yang risiko menengah tinggi, contohnya yang konstruksi tadi risiko menengah tinggi ya, itu ada sertifikat standar yang harus diverifikasi, perizinan lain yang harus diverifikasi oleh lembaga lain ya, kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Nah ini di sini kalau kalian cek di link yang di bawah ini, itu nanti akan keluar jenis-jenis bidang usaha yang bisa kalian pilih mana yang kalian cocok. Nah ini contohnya nih, kalau diklik ada udah kategorinya pertanian, kehutanan, perikanan dan seterusnya ya. Sampai pengangkutan dan pergudangan. Jadi kalian dari awal udah harus jelas ya bisnis kalian masuk domainnya mana gitu ya. Dan gimana kalau usaha kalian meliputi lebih dari satu macam jenis gitu. Ya dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya semua dicari masing-masing. Nanti hasilnya ini klasifikasi baku ini KBLI disingkat ya. Itu ada minimal ada satu angka 5 digit itu yang mencerminkan jenis usaha kalian. Dan bukan udah hal umum ya, satu perusahaan itu punya lebih dari satu ya, kadang-kadang 3, 4. Ada juga yang memang perusahaan besar, biasanya makin besar dan lebar bidang usahanya, ini KBLI-nya beda-beda. Dan nanti yang tadi yang perizinan usaha nanti setiap nomor ya, setiap deret KBLI itu, nah ada yang udah nggak usah pakai izin apa-apa, ada yang nanti perlu izin tambahan. Nah di situ yang kalian bisa cari perizinan usaha yang terkait sama kalian tuh apa aja. Nanti dari saat pemilihan KBLI ini kalian udah bisa tahu ya dari websitenya. Jadi informatif sekali nih KBLI ini. Nah, ini contoh perizinan yang beda-beda ya. Pak Anin, contoh, izin ya? bertanya dong. Oh iya Pak, gimana Pak Aloy? Pak Anin, misalnya saya mau buka warung, warteg gitu ya, terus sama fotokopi gitu. Itu berarti saya harus punya 2 NIB yang berbeda Pak? Bagaimana? NIB-nya 1 Pak.
tapi KBLI-nya lebih dari satu. Nomor induk perusahaannya cukup kan, Bapak nggak bikin, tetap yang punya usaha kan Bapak ya sendiri ya. Jadi Bapak usaha dagang aloy gitu ya, UD Aloy, tapi nanti pada saat pendaftaran milik KBLI-nya dua, yang satu untuk warung, yang satu untuk fotokopi gitu. Begitu Pak. Siap, siap. Berarti NIB itu nempelnya ke orangnya ya Pak, bukan ke usahanya gitu ya? Eh, ke orang atau badan usaha Pak. Kalau ini ya bikin PT ya nempelnya ke PT-nya ya. Kalau yang daftar sendiri Pak Aloy sendiri, yang punya Pak Aloy sendiri ya cukup nempelnya ke Bapak gitu, ke individu. Baik, baik, baik. Thank you Pak Anin. Oke Pak, terima kasih Pak Aloy. Saya teruskan. Jadi contoh nih ada beberapa yang kebetulan saya familiar karena pernah saya bantu ngurus izin ya. Nah, tapi itu di KBL itu banyak banget ya, ribu. Nah, itu 5 digit berarti kan puluhan ribu tuh, puluhan ribu jenis usaha. Dan mana mungkin nggak ada yang hafal semuanya. Jadi ini kebetulan yang saya pernah bantu aja. Jadi saya cukup tahu apa aja yang harus diurus. Ini contohnya makanan minuman ya. Makanan minuman itu ada berapa level? Ya, kalau cuman makanan jadi langsung dimakan itu izinnya tuh izin kafe aja udah, atau izin tempat kalau emang diperlukan. Tapi kalau misalnya GoFood gitu nggak perlu izin khusus dia, cukup NIB aja misalnya. Tapi kalau makanan atau minuman itu di dalam kemasan dan kamu kasih pengawet, ya pengawet ini artinya makanan itu bisa tahan lebih dari 3 hari ya, nanti 3 hari sampai seminggu gitu ya. Dan kamu mau bisa kasih jaminan itu, wah ini awet 4 hari gitu ya, roti atau apa, itu kamu minimal ngurusnya itu PIRT skala kecil. Itu kalau kamu belum go nasional cukup PIRT aja, itu juga murah. Bahkan ada beberapa tempat ya, di tempat saya Tangerang Selatan itu gratis PIRT. Jadi ini, dan nomor itu bisa kalian tempelkan tuh di bungkus makanan minuman kalian tuh. Jadi memberi jaminan, bukan memberi jaminan. Jadi membuat orang lebih ini ya, lebih pede makan atau minumnya karena ini udah ada izinnya ya. Nah, di atas itu nanti ada BPOM. Ini kalau kalian biasanya kalau lebih makanannya awet lebih dari seminggu 2 minggu, ini harus ada sertifikat BPOM-nya ya. Dan itu banyak ada beberapa uji yang dilakukan. Yang PIRT juga sih, tapi dia akan lebih ke nggak terlalu ribet lah. Paling mengunjungi dapur tempat pembuatan makanan itu ya atau minuman. Kemudian ada beberapa hal tapi nggak terlalu rumit. Kalau yang BPOM ini mereka pakai uji lab segala macam. Dan itu ya dan tergantung jenis makanan minumannya ada beberapa sertifikat yang perlu diraih ya. Nah, cuma satu macam. Tapi kalau mulainya simple, start simpelnya dari PIRT dulu. PIRT ini untuk setiap jenis produk ya. Misalnya ada minuman, kalian bikin boba ya, boba drink gitu ya, boba rasa strawberry, boba rasa durian gitu ya. Nah, itu cukup satu boba bisa satu PIRT. Tapi kalau misalnya kalian bikin lagi, misalnya Milo itu jus lah, jus yang lain, dan ada jus, ada ini boba yang jus, PIRT-nya beda. Tapi ingat itu hampir semua daerah itu mendekati gratis atau maksimal paling 500.000 ngurus satu PIRT. Dan itu sederhana, 1 hari 2 hari ke kantor dinas sudah jadi, dan paling nanti dalam semingguan sampai sebulan ya tergantung kesibukan ada yang berkunjung untuk verifikasi kebenaran produk kalian. Pak Anin, sorry Pak. Iya Pak. Ada yang mau nanya Pak kebetulan. Oh boleh. Silakan, Fajri. Mana dia?
Halo, Ya, halo Pak Jri, Ya. gimana? pagi Pak. Saya mau nanya nih Pak Anindito, Ya, kalau misalnya kita bikin usahanya dulu baru izinnya bisa nggak Pak? bisa, cuman masalahnya nanti di tengah-tengah jalan kamu kena masalah ya. Ini contohnya makanan minuman ya. Kamu belum ngurus izin ya. Lu udah laku kemana-mana, tiba-tiba entah kenapa ada kesalahan, ada yang keracunan makanan. Ya, masalah kan? Jadi sistemnya kayak gini Pak, sistemnya itu sebenarnya yang buka Kesa itu udah ada sebelumnya, cuman saya bikin dengan model baru saya, franchise apa? Jadi saya kayak franchise tapi kayak bukan franchise Pak. Paham, kamu niru. Oh, itu nanti saya bahas khusus sih ada di belakang. Tapi intinya sih yang NIB kan gratis, kenapa perlu diurus belakangan gitu ya? Oh iya Pak. Kalau yang ini kan ini izin-izin khusus yang kalian kalau perlu gitu. Ini yang saya bahas itu. Berarti yang utama itu NIB-nya dulu ya Pak ya? Yang NIB-nya dulu harus. Nah, itu kalau kalian nggak ngurus NIB-nya itu sama aja nanti pada saat gede dikit ya udah kena tuh. Apa dibilang usaha liar ya, bisnis liar ya. Oke. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, saya teruskan. Kemudian untuk restoran atau kafe ya, dan juga tempat wisata itu ada namanya tanda daftar usaha pariwisata. Ini tergantung nanti biasanya jumlah kursi atau lokasi ya, bisa bervariasi. Tapi kalau kamu makan di restoran terus ada di bawahnya pajak restoran atau 25% itu ini akibat dari sini juga tanda daftar usaha pariwisata ya. Kalau kalian nggak punya ini jangan coba-coba buka ini ya tempat yang besar. Kalau mungkin cuma di garasi kalian aja dua tiga meja mungkin nggak terlalu dipantau, tapi kalau di pinggir jalan dan ramai ya bisa kena ini apa pidana nih kalian tidak ngurusin ini ya. Kemudian beberapa saya perhatikan juga banyak nih sering di BINUS nih pengolahan sampah ya. Pengolahan sampah itu juga nggak semua boleh, ininya juga ada izin ya, ada izin usaha pengelolaan sampah. Ini diurusnya biasanya ke dinas, kalau di DKI itu dinas pertamanan apa ya? Dinas pertamanan dan pokoknya levelnya kabupaten kota ya. Kemudian yang cukup banyak saya rasa di BINUS ini aplikasi atau siswa ya bikin aplikasi apa gitu ya, bikin the next project, next Tokopedia gitu ya. Ini ada kewajiban, ini pendaftaran penyelenggara sistem elektronik di Kominfo. Nah, itu gratis sih dan online. Tapi kalau kalian nggak daftar ini bisa dianggap penyelenggara sistem elektronik liar dan itu konsekuensinya macam-macam kemana-mana ya. Nah ini mungkin tugas buat kalian, jangan dilihat tugas wah kok ini ada tugasnya sih Pak. Ini sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau kalian pengen jadi startup serius, ini tugas pertama ini. Tentukan skala usaha, jenis badan dan usaha yang tepat dan KBL yang sesuai. Kalian ngulik informasi yang tadi saya berikan, ya. Di OSS GoID itu kelihatan skala usaha apa, tingkat risiko ya, dan jenis badan usaha yang kira-kira ini, dan paling penting KBL-nya yang mana. Jadi jenis-jenis usahanya kalian bisa list. Kemudian dari situ, kalau kalian sudah menemukan KBL yang tepat, yang sebelah kanan ini, tentukan isi izin usaha yang terkait. Jadi kalau ada berapa, misalnya kalian dapat 4 KBLI ya, terkait dengan bisnis kalian, 4-4-nya itu butuh izin usaha khusus nggak? Syukur kalau nggak butuh ya cukup NIB aja ya, udah cukup selesai di situ ya. Nah itu semua, ingat untuk ngurus NIB itu gratis dan bisa online di oss.go.id. Nah, yang topik kedua ya. Topik kedua hari ini adalah haki ya, kekayaan intelektual ya.
Nah, di sini, ini kalau ada yang penasaran, L ini apa sih? Ini sebenarnya apa merek yang saya daftarkan sendiri ya. Ini mereknya ini usaha saya, konsultasi haki dan apa hukum untuk startup ini saya pakai brand ini Legalisme ya. Nah, pertama yang informasi penting ya. Karena di sini yang saya ngambil dari IG-nya saya aja ya. Pertama, ide itu nggak dilindungin ya. Ide itu nggak dilindungin. Jadi nggak bisa kalian misalnya di sini A dan B ya. A kasih ide, B A cerita, wah saya punya ini. Si B sebagai teman mendengarkan ya. Dan tertarik untuk menjalankannya ya. Tanpa minta izin ke si A. Nah, si B mewujudkan entah itu ide untuk bikin produk, entah itu model bisnis ya. Si B bikin nih tanpa sepengetahuan si A. Nah, nanti pada saatnya kalau si B mendaftarkan apa hakinya tersebut, yang dapat ya si B. Si A cuman bisa nangis bombay. Dia cuman mikir kok, tapi dia nggak mewujudkan ya. Jadi kalau perlindungan hak ini, ingat guys, diberikan kepada yang mewujudkan, bukan yang ngasih ide. Oh, Jadi iya sabar. bisa di silent. Nah, jadi kalau kalian ngasih ide atau misalnya gini, kalian punya ide bisnis dan apa yang mengandung suatu rahasia dan kalian mau ceritakan ke pihak ketiga ya, itu kalau perlu dia tanda tangan perjanjian kerahasiaan, template-nya banyak kok di internet. Tapi kalau dia mau bertanya itu Pak. Oh, silakan. Angela sama Jenderal, silakan salah satu. Saya dulu ya Pak. Wah, Pak Jenderal ya, Pak Jenderal Pak, gimana Pak? Pak mau nanya itu kalau begitu kalau soal ide-idean itu siapa yang daftar duluan ke pemerintah dulu nih? Yang sah berarti. Jadi ide ini dalam arti ada produk hakinya ya, misalnya merek atau apa hak cipta gitu ya. Kalau cuman ide menjalankan bisnis itu apa menjaganya lain, tapi paling enggak harusnya dijaga jangan sampai bocor ke orang lain pakai perjanjian gitu misalnya ya. Jadi perjanjian menjaga kerahasiaan, kamu misalnya punya ide bisnis yang sebenarnya nggak baru, cuman unik dan apa banyak apa kira menurut kamu akan menghasilkan banyak keuntungan gitu ya. Hati-hati sebelum kamu cerita ke orang lain, nanti dia tiru dan dia lebih tahu banyak hal, dia bisa menjalankannya lebih bagus dari kamu dan itu kamu bisa nangis bombay, kecuali kamu bikin perjanjian. Ini saya mau cerita sama kamu kasih advice ke saya, tapi habis keluar ketemu saya kamu nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya. Itu dia nggak bisa niru punya apa ide kamu gitu ya. Ini cara jaganya kalau itu masih berupa ide. Gimana Pak Jenderal, gimana? Baik Pak, udah cukup mengerti Pak. Terima kasih ya Pak. Angela, silakan Angela. Mau tanya silakan. Angela tadi yang raise hand Angela, silakan. Oke, mungkin dilanjut dulu Pak Anin. Oke, kalau yang tanya di chat nanti ya belakangan ya, saya buat satu repot juga soalnya bacanya. Nah, yang kedua, hak itu apa aja sih ya? Hak itu, ini contohnya HP nih. HP ini banyak sekali kayak intelektual di dalamnya. Pertama teknologinya, teknologi apa 5G, teknologi apa yang di dalamnya tuh
bisa dilindungi paten ya. Jadi hak paten itu penemuan baru di bidang teknologi ya. Jadi biasanya ya kalian kalau level student, kecuali yang jenius dan mungkin ada 1-2 ya, itu jarang sekali yang menemukan hal yang benar-benar baru ya. Nah kalau ini desain bentuknya nih, bentuk luarnya ya, itu bisa dilindungi dengan desain industri. Nah sedangkan kalau softwarenya itu copyright, hak cipta. Hak cipta ini copyright kalau bahasa Inggrisnya ya. Dan terakhir ini ada mereknya mungkin ya, mereknya Samsung, Huawei atau kalau yang merek lokal itu apa ya, Maxtron gitu ya, HP. Itu asal usul perusahaannya ya, itu namanya brand, merek. Nah empat ini beda-beda sendiri pendaftarannya dengan masing-masing ada perbedaan kapan perlu didaftarkan apa enggak. Tapi umumnya yang orang-orang di awal tuh yang paling penting didaftarkan di depan, karena yang belakang masih bisa berubah ya. Ini merek biasanya. Merek ini soalnya kalau udah ada logo, udah ada cap dengan tulisan misalnya BINUS gitu ya. Ini orang udah tahu dia keluarin nih Yayasan Bina Nusantara yang punya BINUS gitu. Ini produknya BINUS gitu. Jadi merek ini adalah penanda asal usul dari suatu barang atau jasa, dan ini paling penting dilindungi dari yang pertama. Kalau yang lain nanti sesuai kebutuhan, Mbak, baru bisa dilindungi juga nggak apa-apa. Tapi kalau merek ini penting soalnya dari termasuk jati diri perusahaan atau badan usahanya. Pak Anin, izin Ya? tanya dong Pak Anin. Oh siap. Gimana Pak Aloy? Misalnya saya developer game gitu, atau developer software lah, ya kan? Misalnya Panjul developer. Nah, terus saya bikin game, misalnya game Ciputat Jaya gitu. Nah, ini yang aman mendingan saya lindungin nama game Ciputat Jayanya apa Panjul developernya ya Pak Anin, kalau menurut Pak Anin? Kalau menurut saya sih dua-duanya ya. Pertama, terutama Panjul developer ini lebih penting tentunya, prioritas nama perusahaannya. Soalnya nanti asumsinya nanti Pak Aloy pengen bikin banyak game kan, nggak cuma satu doang kan. Satu udah kan sama aja, udah berhenti di situ. Namanya orang main game juga ada bosennya. Jadi saya anggapnya kedepannya banyak game yang akan dibuat. Nah, makanya nama developernya itu perlu dilindungi, itu masuknya domain merek. Nah setiap gamenya itu dilihat mungkin tingkat kematangannya. Kalau baru ide doang mah nggak usah dilindungi Pak. Tapi kalau emang udah mendekati jadi dan kayak misalnya benar-benar bikinnya berdarah-darah gitu, misalnya asetnya game kan ada aset lah, ada coding ya, itu masuknya ranah hak cipta. Itu mungkin kalau udah menjelang mau jadi itu aja bisa didaftarkan gitu. Begitu Pak Aloy. Baik Pak, terima kasih Pak Anin. Nah ini di sini ada 4, sebenarnya lebih dari 4 yang ada tuh ya. Tadi ada di depan ada desain industri, tapi saya masukkan. Ada juga misalnya perlindungan varietas tanaman gitu ya. Tapi yang paling penting buat startup menurut saya 4 ini nih. Merek ya, merek mah udah jelas ya. Ini apa? Contoh Coca-Cola nih, ini merek udah 100 tahun lebih nih daftarin nih. Dan di merek itu 10 tahun ininya. Jangka waktunya ya. Dan bisa diperpanjang terus-menerus. Jadi Coca-Cola ini termasuk brand yang udah di atas 100 tahun ininya pendaftarannya. Setiap orang yang beli minuman dengan brand ini pasti tahu ini asalnya dari Coca-Cola, PT Coca-Cola Indonesia ya.
Kemudian hak cipta ini macam-macam, ini hak cipta ini yang paling luas ini ya, apa jenis-jenisnya. Contoh buku, ya, gambar, ada lagi patung. Nah, di sini kalau di sini konteksnya software itu yang ada apa unsur seninya dalam pembuatan dan lagu ya. Ini kalau di game tadi contohnya ada macam-macam tuh, bisa didaftarkan sendiri, bisa gamenya, bisa asetnya ini gambar karakter ya, gambar-gambarnya, pose-posenya gimana. Terus bisa juga jinglenya, audio jinglenya itu bisa didaftarkan sendiri kalau emang bagus dan original ya, nggak ngambil yang di pasaran yang open source gitu ya, yang benar-benar murni bikinan kalian sendiri tuh didaftarkannya dengan hak cipta. Ini paling murah, tapi juga paling panjang ini ya perlindungannya. Perlindungannya ini kalau didaftarkan atas nama individu tuh jangka waktunya 70 tahun. 70 tahun setelah pencipta meninggal, lama banget kan. Jadi misalnya Amat bikin software, bukan software, kalau software 50 tahun batasnya. Amat bikin novel ya, bikin novel laris gitu ya, dan itu ternyata laris. Amat meninggal di tahun 2000 misalnya. Nah, sampai 2070 itu keluarganya Amat atau ahli warisnya Amat masih mendapat royalti dari penjualan buku karangan dia itu modalnya. 70 tahun lama. Tapi kalau milik perusahaan 50 tahun, tapi tetap lebih lama ya. Cuman ya nggak bisa diperpanjang. Masa kan habis meninggal baru berlakunya, meninggalnya lebih dari 1 kali, kan enggak. Jadi hak cipta ini nggak bisa diperpanjang. Terus kemudian kita geser dulu yang paling kanan, paten ya. Paten ini ya teknologi, teknik pembuat sesuatu, barang, apa ya. Kemudian proses membuat obat misalnya ya. Dan masih banyak lagi ya, cairan kimia, campuran zat kimia yang menghasilkan apa gitu ya. Itu bisa dilindungin. Orang lain nggak boleh niru. Itu jangka waktunya 20 tahun. Nggak bisa diperpanjang. Nah, setelah 20 tahun itu semua orang boleh niru. Tapi pikirnya sih selama 20 tahun itu kalian udah apa ya? Udah dapat keuntungan yang banyak. Nah, mungkin yang kalian paling sering dengar adalah obat paten dan obat generik tuh. Obat paten berarti itu biasanya paten obatnya, perlindungan obatnya masih berlaku, nggak ada yang niru, nggak ada yang bisa niru. Ya. Tapi setelah 20 tahun dia berakhir, itu biasanya nanti mulai banyak tiruannya. Namanya mirip-mirip, isinya mirip-mirip, isinya kadang-kadang sama persis sih. Cuman banyak perusahaan Indonesia banyak yang begitu, bikin obat generik pada saat paten obatnya sudah habis masa berlakunya. Contoh apa sih ya? Obat gigi tuh, obat sakit gigi tuh Ponstan misalnya, obat sakit gigi itu Ponstan. Itu setelah paten Ponstannya habis, terus kemudian banyak yang bikin produk generik namanya asam mefenamat. Nah, paling diganti-ganti mefinal apa ya, nama-nama dikitnya ada gitu, tapi intinya sih dalamnya asam mefenamat. Itu sebenarnya barangnya nggak jauh, nggak sama aja kayak Ponstan, cuman udah apa, semua orang udah boleh bikin, jadi namanya obat generik, semua orang bisa buat. Dan yang terakhir rahasia dagang, ada beberapa hal yang emang nggak bisa dilindungin secara tertulis karena memang kalau kamu perhatiin ya merek, hak cipta, paten itu kamu harus ngasih tahu, ini barang saya seperti ini, gambarnya seperti ini, detailnya seperti ini. Tapi kalau rahasia dagang ini nggak ada kewajiban ngasih apa-apa. Contoh misalnya resep makanan. Ya. Nah, namanya resep makanan kalau kalian bikin apa? Restoran atau kafe ya. Terus kemudian resepnya itu resep nenek moyang gitu ya.
dan kalian nggak pengen orang lain tahu cara membuatnya, dibuat aja sebagai rahasia dagang. Ya. Gimana caranya membuat itu sebagai rahasia dagang? Sederhana caranya. Bikin itu rahasia. Itu rahasia gimana? Misalnya kalau ada karyawan atau koki baru muncul, suruh dia tanda tangan perjanjian. Atau paling kamu mau mudah ya, semua perjanjian karyawan ini bilang menjaga rahasia nenek moyang saya sebagai rahasia dagang. Jadi intinya selama dia kerja di situ dan dia boleh tahu, tapi kalau dia udah keluar dan dia ngasih tahu, itu pidana buat dia. Ya, dengan perjanjian ini jaganya. Dan apa namanya juga harus dikeep rahasia. Jangan juga kalian ketik itu, misalnya resepnya itu terus ditaruh di meja dan siapapun yang lewat bisa lihat. Jangan, ya tetap harus dijaga kerahasiaannya. Maksudnya mungkin minimal tuh dicap top secret gitu ya, atau dimasukkan dalam amplop tertutup dalam lemari yang terkunci gitu ya, sehingga nggak semua orang bisa lihat. Itu namanya menyimpan rahasia. Ya. Ini ada 4 ini. Nah ini sorry, tadi udah saya bahas di sini. Ini harusnya tadi keterangan yang saya tuliskan tadi, belum sempat saya ganti. Nah, yang ingin saya tekankan tadi dari 4 itu tadi, paling penting merek pertama, karena itu yang adalah kayak nama perusahaan itu fondasi kan. Nah, gimana cara kalian cari tahu ini merek ini udah terdaftar apa enggak? Jangan nyarinya di Google. Pak, saya udah cari di Google nggak ada. Tapi carinya di bawah ini nih, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Soalnya kalau di Google itu kan hasil searching ya, belum tentu dia didaftarkan. Sedangkan kalau PDK ini resmi dari pemerintah, jadi ini benar-benar database mana orang nyari ini udah masuk, udah ada belum yang daftar ini ya. Nah, jadi ini sumber terpercaya. Ya, silakan nanti dilihat-lihat dalamnya seperti apa. Nah, kalau kalian daftar merek ya, ada tiga hal. Ada 3 hal yang perlu difikskan dulu sebelum daftar. Pertama, bentuk, warna ya. Warnanya itu kode heksanya dicatat tuh. Jadi hijau yang seperti ini, kalian contohnya ini yang logo Starbucks ya. Hijaunya hijau seperti ini, bukan hijau yang lain, bukan hijau muda. Itu harus kalian kemukakan ya. Tapi bisa juga kalian bikin, oh ya udah saya pengen nanti bikinnya warna-warni kok Pak, gonta-ganti, ya udah kalian daftarin hitam putih aja. Tapi kalau ini warna ini membentuk hal penting dari pendaftaran merek tersebut, itu harus diuraikan kode ininya, kode warnanya ya. Kemudian di ininya merek itu ada batasannya. Jadi satu pendaftaran itu biasanya berlaku untuk 10 jenis barang atau 10 jenis jasa dalam satu kelas. Jadi ada kelas-kelasnya tuh. Sama kayak tadi KBLI. Itu kalau merek tuh juga ada kelas-kelasnya. Konsekuensinya apa? Ya biayanya dikali aja. Kalau lebih dari 10 barang atau jasa ya misalnya 20 ya kali 2. Atau misalnya ada 10 tapi 5 di satu kelas, 5 di kelas yang lain. Nah, untuk cari kelas di sini ya guys, skmdgip.go.id ya. Di sini ada kelas 1 sampai kelas 45. Ya. Saya lupa ini ngomong di pojok kanan bawah ya. Nah, misalnya kalian punya nih 10 jenis barang ya. Terus 5 masuk kelas 4, 5 masuk kelas 5. Itu pendaftarannya berarti double, 2 karena tetap karena beda kelas ya. Jadi satu paket pendaftaran itu biasanya satu kelas, pendaftaran merek di satu kelas dengan maksimal di kelas tersebut 10 jenis barang atau 10 jenis jasa. Ya.
Jadi kalau di kelas ini yang di SKM ini ya, SKM DGP Go It ini, kelas 1 sampai kelas 34 itu untuk barang, kalau kelas 35 sampai 45 tuh untuk jasa, ya. Nah, yang nomor 3 nih kan tadi saya bilang ada 3. 3 nih kadang-kadang justru meninggal. Gimana sih? Siapa yang punya? Nah, ini kalau kalian, ini yang sering terjadi ya, namanya founder tuh belum tentu awet kecuali sama jarang lah yang awet gitu ya. Terus harus diatur. Pertama diaturnya bisa aja di itu sih, di founders agreement. Boleh sekarang didaftarkannya atas nama perorangan, tapi nanti itu milik siapa nggak boleh diperjualbelikan. Bisa boleh kalian atur di apa perjanjian founder ya. Tapi paling aman sebenarnya ini didaftarkan atas nama badan hukum kalau itu lebih dari 1. Misalnya didaftarkan atas nama PT atau CV kalau emang niatnya mau bikin PT atau CV. Kecuali emang mau niatnya perorangan, ya udah miliknya cukup 1 perorangan itu sendiri ya, bisa. Soalnya gini, misalnya ya, ini ada misalnya 1 merek, legalisme ini tadi ya, merek saya tadi ya, dimiliki A, B, C. Terus jalan usahanya. Terus C udah nggak ikutan lagi tengah jalannya. Nah, A dan B ini nggak bisa jual. Misalnya A dan B juga udah berhenti terus ganti usaha lain karena usahanya di apa ya, beli orang lain gitu ya. Nah, si orang yang mau beli ini nggak bisa. Dia harus dapat tanda tangan si C ini juga kalau untuk mengambil alih asetnya termasuk mereknya. Kadang-kadang padahal emang sih katanya jual beli perusahaan, tapi yang sebenarnya dibeli itu mereknya doang. Nanti perusahaannya terus habis itu nggak dipakai atau karyawannya di pecat-pecatin nih, PHK-in. Tapi kadang-kadang perusahaan luar kan suka gitu, beli judulnya beli perusahaan, tapi sebenarnya dalam arti dia beli mereknya karena mereknya tuh udah terkenal dan udah banyak yang pakai dan udah sangat inilah nilainya ratusan juta lah. Pak Feby mau nanya sepertinya. Oke, silakan. Silakan Pak Feby. Silakan. Terima kasih Coach Stefan. Permisi Pak, bertanya, saya Feby dari Malang Pak. Oh ya. Kemarin saya sempat ketemu sama salah satu industri dan membawa mahasiswa untuk lebih dekat dengan industri begitu Pak. Industrinya furniture. Pasarnya ekspor Pak sampai ke Amerika. Lalu ada satu desain kursi itu yang memang dihakikan gitu Pak. Ini mohon maaf kembali ke slide sebelumnya begitu Pak. Nah, dihakikan dia juga baru tahu ternyata si owner ini kalau haki untuk desain yang dia buat itu cuman bisa berlaku 10 tahun. Iya, betul. Kemarin akhirnya beliau bertanya gitu Pak, sebaiknya bagi kami sebuah industri gitu, apabila saya juga baru tahu nih ternyata haki saya itu 10 tahun doang dan nggak bisa diperpanjang gitu. Apa yang seharusnya kami lakukan agar apa yang sudah kami buat ini tetap terjaga gitu karyanya? Mohon tipsnya Pak. Jadi kalau itu ya tadi untuk furniture itu masuk kategorinya desain industri ya Pak ya? Iya Pak. Ya, itu kalau di sini untuk bentuk luar ya. Sebenarnya masa berlakunya 5 tahun Pak, cuman bisa diperpanjang sekali, jadi total 10 tahun. Kenapa jangka waktunya pendek? Karena semua yang bisa di desain industri ini didasarkan pada tren, pada fashion. Jadi asumsinya adalah setelah 5 atau 10 tahun itu udah jadul lagi Pak, nggak bisa ini lagi. Jadi memang dituntut untuk kreasi gitu ya. Setelah 10 tahun harusnya industri furniture ini harus terus berkreasi bikin yang baru. Yang lama yang udah dia daftarkan itu semua orang udah bisa tiru. Tujuannya memang menuntut industri ini agar kreatif gitu. Nah, kecuali nih ya, mungkin apa sih yang unik selain desain luarnya? Kalau desain luarnya kan juga sebenarnya kalau butuh teknik tertentu untuk mewujudkan ya, nggak semua orang bisa niru gampang kan ya. Jadi masalah tidak terlindungi lagi udah bukan suatu hal yang merepotkan.
Terutama kalau misalnya kalau furniture tuh paling pikiran saya ada teknik-teknik khusus ya Pak ya. Misalnya Betul. apa ininya sambungan antara satu apa ya saya nggak Material dan lainnya gitu Pak. iya kaitannya itu ada dalamnya ada khusus ya itu kan nggak didaftarin Pak. Nah itu dijaga sebagai rahasia dagang aja Pak. Jadi terutama mungkin kayak gini Pak. Contoh saya cari furniture dulu ya Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Nah ini. Nah ini nih kursi nih. Ini mungkin caranya nempel ini besi ini sama kayu ini ada yang nggak kelihatan Pak. Mungkin Betul Pak. ada ini kalau ini kelihatan dia pakai paku ya. Mungkin orang lain pakai apa yang nggak kelihatan dan hasilnya beda gitu ya. Nah yang ini jangan didaftarkan Pak. Jangan didaftarkan karena kalau didaftarkan orang otomatis orang lain jadi tahu kan ya. Nah itu dijaganya sebagai rahasia dagang. Jaganya sebagai rahasia dagang, simple. Dengan perjanjian dengan karyawan sama pihak ketiga. Jadi misalnya kalau perjanjian dengan karyawan ya, kalau kamu udah keluar atau nggak kerja sama saya lagi, kamu nggak boleh cerita sama orang lain, itu satu. Ya. Dan selama kerja di saya, kamu nggak boleh membocorkan membocorkan ini ke orang lain. Itu di perjanjian karyawan ada kata-kata seperti dua klausul itu udah cukup Pak. Itu minimal penjara 5 tahun kalau dia melanggar tuh. Belum lagi ganti rugi ya. Nah kalau pihak luar gimana? Pihak luar nih bisa jadi supplier, bisa jadi nanti seller kita ya. Kita kan jual ke Amerika atau apa. Nah itu kita bikinnya klausulnya kamu nggak boleh bongkar barang saya untuk cari tahu caranya gimana. Nggak boleh reverse engineering, Pak. Jadi kalau Bapak perhatiin ya, di banyak produk elektronik ada emang tulisannya sih pinter-pinter mereka. Tulisannya kecil banget kalau kita beli kulkas misalnya. Tapi di situ suka ada, Pak. You agree? Anda setuju untuk tidak melakukan apa sih bahasa Indonesia ya, reverse engineering. Jadi boleh buka gimana cara cari tahunya untuk bikin sendiri gitu. Nah, kalau mereka melakukan dan niru persis, pidana juga Pak. Jadi kalau memang itu yang dilindungi masih bisa dengan cara seperti itu. Tapi kalau bentuk luar, maaf memang ini tujuannya pemerintah agar industri-industri tersebut nggak terpaku pada 1-2 bentuk itu aja terus menerus ya tahun-tahun biar kreatif mereka ya. Ini juga berlaku kalau desain industri ini furniture, batik ya Pak, motif batik tuh sama kerajinan tangan ya misalnya silver ya, kerajinan perak gitu kan ada bentuk-bentuk aksesoris segala macam. Nah, itu biar mereka kreatif dan punya model yang terus menerus berubah gitu. Bagaimana Pak? Sangat menjawab Pak, terima kasih banyak. Ini sebuah ilmu yang baru saya tahu juga, ternyata bisa dijaganya di rahasia dagangnya. Nggak melulu tentang hakinya gitu Pak ya. Iya, rahasia dagang Pak juga rezim haki Pak, cuman nggak banyak yang tahu Pak. Caranya emang unik gitu ya, cara menjaganya. Siap, thank you Pak, terima kasih banyak. Yang saya mau nanya boleh? Oh silakan Pak Stefan. Bahkan kalau misalnya kayak bikin kulkas, bahkan itu kan untuk bikin jadi dingin kan banyak caranya Pak. Iya. Kalau kita misalnya let's say punya satu diagram nih, kita ubah sedikit itu sudah berbeda apa masih nembak Pak hitungannya Pak? Ini dari segi mananya Pak? Teknologinya ya Pak? Skematiknya mungkin. Kalau skematik gini deh Pak. Kalau barangnya sifatnya substitute, contoh misalnya saya bikin sereal dari beras, terus kemudian Pak Stefan bikin sereal dari singkong, itu Bapak bikinnya udah baru itu Pak. Sama-sama sereal hasilnya, sama-sama nilai karbohidratnya sekian, ya, tapi bahan dasarnya lain. Karena cara untuk menempuh itu lain gitu. Ya. Kita jadi emang IP benar. boleh nggak, Pak? Pakai IP boleh nggak?
Kalau IT contohnya gimana Pak? Kalau IT soalnya banyak yang tidak bisa dilindungi paten. Ya. Kalau paten ini menempel ke hak benda yang nyata, yang nggak abstrak. Software kan abstrak tuh. Kecuali kalau software itu menempel kepada suatu sistem yang ada perangkat kerasnya, baru bisa dilindungi secara paten gitu Pak. Jadi seni, apa? Kalau seni, let's say gambar gudang lah Pak. Kita mau itu masuk hak cipta Pak. Yang penting beda dan tidak. Kalau orang lihat orang awam yang nggak kenal Gundam nih, dijejerin, mayoritas bilang ini nggak sama, gitu ya. Nah itu aman gitu. Jadi masih pakai persepsi publik. Tapi kalau contoh ya, ada ini mirip nggak ya? Sebentar saya stop sharing dulu, cari dulu contohnya. Ada yang dulu mungkin ingat Pak, restoran lama namanya Pecel Lele Lela ya. Nah, ini saya mana sharing. Ini saya kasih gambar. Nih, Pecel Lele Lela nih yang pojok kiri nih. Dulu logonya kayak gini. Ya. Nah, ini yang kiri bawah ini Starbucks ya. Ya. Oke. Nah, ini jelas pada saat mereka bikin ini, mereka sengaja niru-niru ya. Entah itu parodi juga, tanda kutip, bonceng tenar ya. Dia berarti bonceng tenar berarti ada, kalau istilah hukumnya, itikat tidak baik Pak. Nebeng tenar gitu ya. Udah orang lain keluar duit sekian banyak untuk bikin dia cuman tulis ganti huruf, cuma ganti logo tengahnya gitu ya. Nah ini pelanggaran dalam undang-undang merek Pak. Sehingga waktu Starbucks protes dan menggugat Pecel Lele Lela itu dikabulkan. Ini enggak sampai pengadilan sih, cuman si Pecel Lele Lela ini akhirnya ngaku salah dan dia mau ganti ke yang sebelah kanan ini logonya. Jadi udah beda total ya sama yang Starbucks-nya. Banyak niru. Jadi tergantung yang Bapak lakukan ya. Jadi kalau yang Bapak lakukan itu signifikan perbedaannya, dan walaupun perubahannya cuma seiprit ya, tapi manfaat yang dampak timbulnya itu beda total, itu biasanya aman Pak. Jadi hasil ujung. Tapi kalau udah kerana dia mah cuma dikit doang, masih niru, nah itu masalah Pak. Karena itu ada etika tidak baik, benar-benar nggak ada, ya nggak orisinal, nggak kreatif bikin ininya gitu Pak. Baik Pak, thank you. Mungkin nah ada lagi Pak Fajri. Fajri kenapa Fajri? Oh Fajri juga silakan. Nih sebentar ya, saya habisin dulu slide-nya nih. Oke Pak, sorry. Kalau logo tadi, sebentar Pak, sebentar ya Fajri, saya habisin dulu ya. Soalnya tinggal satu slide. Ini tadi kan 3 hal ya. Ini bentuk, terus jenis barang jasa ya, terus kepemilikannya gimana. Nah ini kalau tadi tugas pertama tuh terkait perizinan, tugas kedua ini terkait haknya. Pertama, di produk kalian itu apa aja yang mungkin buat catatan ke kalian, bisa kalian laporkan ke coach, nanti kalian bisa konsultasi ke coach. Kira-kira mana duluan yang penting didaftarin, mana yang enggak, ini enggak usah, dulu enggak. Itu kalian bisa diskusikan sama coach ya. Nah, kalau kalian daftar merek, itu masukin juga dari tadi ya, klasifikasi kelas barang dan jasa itu ya, kira-kira mencakup produk apa aja. Soalnya tadi ya itu ujung-ujungnya terkait biaya. Ya. Nah, dan apa yang terkait sama merek, yang jangan lupa medsos. Ini suka lupa nih pada bikin
udah bikin. Jadi kalau bikin nama tuh pertama kan pastiin unik apa enggak ya. Uniknya jangan cari di Google, tadi di PDKI udah saya kasih tahu ya. Terus kedua ini jangan lupa medsosnya udah ada belum? Domainnya udah ada belum? Misalnya Panjul tadi ya, panjuldeveloper.com itu udah didaftar belum? Segera emang kalau aplikasinya terkait sama IT ya pasti domain penting tuh. Nah, itu cepat-cepat di pesan. Kemudian akun-akun ini juga, akun Facebook, akun IG, akun YouTube dan yang lain-lain lah yang kira-kira bahkan banyak kalian pakai. Tag dulu, ambil dulu. Kalau enggak nanti banyak yang sampai banyak yang tiruan sampai perlu kata-katanya Panjul official gitu kan. Itu kadang-kadang karena dia karena dia nggak sempet, dia telat daftarnya, udah ada orang duluan daftarin Panjul sebagai akunnya, atau emang nggak tahu orang yang sebelumnya namanya Panjul mungkin ya, tapi nama akun di media sosial dan domain name ini terkait sama, kalau emang terkait sama produk kalian segera lindungi juga di depan. Nah sekarang itu satu slide tadi, itu slide terakhir. Sekarang benar-benar sesi pertanyaan ya. Tadi Fajri ya. Halo, ya Pak. Ya silakan, mau tanya apa? Pak, kalau misalnya logo itu kan nggak boleh sama, tapi kalau misalnya tempat kita ambil referensi dari yang sudah ada, boleh nggak Pak? Jadi ada kemiripan depannya doang gitu. Ya misalnya kamu bikin, sebelah ada ayam geprek Bensu gitu ya, kamu bikin Suben gitu ya, gitu misalnya. Bukan logonya Pak, tapi tempatnya doang, bentuk tempatnya. Wah ya, kamu harus cerita dengan full ya, jelas kalau agar saya bisa memberikan advice yang tepat. Tempat itu maksudnya apa gitu? Bentuk bangunan lah, bentuk bangunan Pak. Nah, bentuk bangunan ya. Ya. Jadi misalnya kayak apa sih namanya, ada restoran seafood tuh bentuknya kayak kapal gitu ya. Terus kamu juga bikin restoran seafood juga bentuknya kapal gitu. Ya. Kayak gitu. Nah itu nggak yang didaftarin apa? Nah kalau kalian didaftarin bentuk restorannya sebagai hakinya ya tentu nggak bisa kalian nggak boleh niru, tapi kira-kira kalau seperti itu ya mungkin aman-aman aja ya, kecuali tadi saya kasih contoh tadi pecel lele sama Starbucks itu nggak boleh itu, kamu niru merek yang udah terkenal, cuman kamu utak-atik brandnya gitu ya, tambahin dikit, ganti kata-kata, ceritanya pelesetan lucu-lucuan, tapi kalian bukan buat usaha, wah itu masalah gitu. Itu aja sih. Kalau tempat kayaknya menurut saya kayak gitu ya, kecuali memang unik, misalnya tempat wisata gitu ya. Iya, jadi saya pernah lihat Pak, jadi adalah market leadernya siapa, terus saya lihat pesaing-pesaingnya, agak-agak mirip, terus saya bilang, kalau emang setahu saya kan logo ya Pak yang nggak boleh, cuma kalau tahu Pak, tempat boleh atau nggak tuh Pak? Kalau tempat ya sepanjang itu nggak dilindungi secara khusus ya. Kadang-kadang ada yang lindungin juga soalnya. Harusnya enggak ya. Jadi saya benar-benar harus, kalau mau kamu mau saya memberikan advice yang akurat, itu harus cerita spesifik banget gitu. Mungkin nanti kamu bisa dapat kontak saya dari coach kamu ya kalau mau nanya lebih lanjut. Oke, makasih ya Pak. Ya. Ini saya udah rekap nih Pak. Oke, siap. Silakan, Oke, Pak. yang pertama Rizky. Sampai di titik mana, penghasilan mana kita jadi harus membuat CV atau PT untuk perusahaan kita. Jadi gini ya, relatif ya untuk, kalau menurut saya untuk domain untuk ini relatif untuk jenis-jenis usaha tersebut. Tapi menurut saya gini, sampai titik penghasilannya menjadi masalah kalau ada yang bubar itu dari antara para founder. Itu harus dibikin itu.
minimal yang harus di depan di awal tuh perjanjian founder tuh harus di depan. Itu nggak bisa tawar-tawar tuh kalau perjanjian founder. Bagusnya ada. Tapi kalau bikin CV atau PT nanti pada saat titik penghasilannya mulai jadi cukup besar ya bagi para founder, entah itu besar itu kan relatif ya. Sebulan 1 juta juga buat beberapa orang udah besar gitu. Sebulan 3 juta bagi 3 orang masing-masing juta itu, terus ada yang udah mulai apa? Oh kok gue cuman pengennya dapat 1 juta, gimana caranya gue bisa dapat lebih banyak dari yang lain? Itu maksud saya titik penghasilannya mulai menjadi masalah. Itu harus jelas gitu. Tanggung jawab masing-masing ya. Jadi nggak harus ini. Kadang-kadang ada yang bahkan belum ada penghasilan pun udah bikin CV atau PT itu juga. Tergantung seberapa percaya dirinya kalian terhadap usaha yang akan kalian buat gitu ya. Nah, yang kedua NIB sama surat izin usaha dari RT RW itu. Nah, surat izin usaha ini sekarang udah nggak perlu. Ya, kecuali surat izin usaha ini perlu cuman kalau usaha kalian tuh bikin masalah gini. Pertama, ribut, berisik. Kalau catering tuh pasti berisik deh ya. Dan banyak apa? Banyak limbah ya. Kalau banyak limbahnya tuh kamu mau nggak mau tetap harus ada surat izin usaha tuh. Dan kadang kamu tinggal lihat di NIB-nya. Ada beberapa yang perlu upload surat izin dari apa? Tetangga tuh. Biasanya minum. Tapi kadang-kadang nggak ada kaitannya nih surat izin usaha RT RW ini. Kadang-kadang ada aja juga yang RT RW di komplek tuh yang maunya rese aja gitu. Emang aturan internal komplek nggak boleh ada yang usaha di perumahan gitu misalnya. Sehingga kalau mau buka ini dipersulit gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kaitannya NIB ini nggak selalu butuh surat izin usaha ini. Dan sebenarnya dari RT RW ini nggak bisa memaksakan ini kecuali memang itu kesepakatan internal ya dalam warga tersebut. Terus gimana Pak kalau mereka melarang benar? Ya itu namanya udah melanggar hak asasi, kamu bisa bawa ke pengadilan gitu. Itu namanya paling ini kalau kamu terus jalanin itu sanksinya apa? Sanksinya paling sanksi sosial ya, dikucilkan dari masyarakat itu aja. Tapi nggak ada pidananya. Yang penting itu NIB-nya dulu. Dari NIB kamu urus belakang-belakang, nanti kamu baru bisa tahu perizinan khusus terkait yang perlu kamu urus gitu ya. Kalau emang itu perlu ada namanya surat izin gangguan ya, itu yang dari kelurahan setempat, itu berarti emang perlu diurus. Tapi kalau di KBLI-nya tadi nggak ada persyaratan gitu ya nggak usah diurus. Gitu. Nah, yang Ferdi ini untuk lebih baik restoran penyediaan. Nah ya gimana maunya besok maunya punya tempat yang tetap atau maunya keliling gitu. Kalau dua-duanya toh nambah satu nggak, tinggal dilihat apakah dua ini jadi masalah dari segi biaya. Tapi kalau dua-duanya gratis ya kenapa nggak dua-duanya sekalian, jadi lebih aman. Dan juga gini, KBL ini nggak bukan dari awal fix, udah kamu masukin daftar ini terus udah besok-besok udah nggak boleh ganti lagi, enggak. Nanti boleh aja sekarang kamu pilih penyediaan makanan keliling, terus nanti kalau sudah lengkap istilahnya sudah punya tempat sendiri, terus tinggal tambahin di situ online lagi, masuk tambahin restoran gitu. Jadi nggak NIB ini fleksibel ya. Dan pada saat udah nggak punya yang keliling lagi, yang NIB itu mau dihapus juga boleh gitu. Udah saya cuman itu aja. Itu dinamis. Mungkin begitu. Yang slide kedua Bapak. Silakan Pak. Oh, tadi ini Pak Aloy nanya lagi. Haki itu berlaku global atau nasional saja? Haki itu
berlakunya nasional. Jadi hanya di dalam negara tempat tempat di mana hak itu dilindungi. Jadi misalnya daftarkan di Indonesia, ya pelindungannya berlaku di Indonesia saja ya untuk merek nih. Nah, pada saat ada yang main ekspor impor, misalnya tadi yang Pak Feby dari Malang tadi cerita tentang temannya yang toko furniture yang ekspor ke luar tuh ya. Nah, di negara tujuan itu kalau memang udah cukup gede ya, ini omset di negara tujuan sebaiknya merek itu didaftarkan juga. Jadi nggak cuma di Indonesia tapi juga dilindungi misalnya di Amerika atau di Eropa gitu ya. Itu karena hak ini berlakunya nasional. Jadi hanya di negara tempat di mana dia didaftarkan. Anin, sorry Pak. Anin, Ya. izin menyambung Pak Anin. Pak Anin misalnya tadi yang Panjul developer saya tuh Pak Anin, kan saya bikin Ciputat Jaya, wah gamenya. Ya. Terus tiba-tiba saya ada ada partner dari Singapura sama dari India. Dia mau masarin di India sama Singapura, Cijeu jadinya gitu. Nah itu saya berarti harus daftar di India dan Singapura juga Pak Anin untuk Betul. Siap. Dan ya makanya pada saat ekspansi tuh harus milih-milih juga tempat dan ininya. Mungkin ada istilahnya kalau kita berkunjung ke suatu tempat kita harus ngikutin adat istiadat di sana gitu ya. Nah Pak Anin, mau tanya Pak Anin, kalau gitu kayak konsultannya Pak Anin gitu bisa ngurus untuk yang global juga Pak Anin atau bisa Pak, saya sering ngurus gitu Pak, untuk terutama untuk negara-negara ASEAN saya sering bantu mengurus Pak. Dan sekarang zamannya serba ini ya elektronik, jadi cukup mudah sekarang ngurus semuanya itu. Baik, terima kasih Pak Anin. Oke. Nah ini yang modal minimum sebesar 50 juta enggak kok. Terakhir itu enggak ditentukan modal minimumnya, tapi biasanya sama kalau bikin PT itu dia saran sama notaris minimalnya 20, tapi relatif enggak ada sekarang enggak ada jumlah minimumnya. Jadi saya bikin PT, ada satu PT saya itu modalnya cuma 10 juta 4 orang. Jadi setelah adanya RUU Cipta Kerja ini banyak yang banyak yang perubahan, terutama dan bahkan sekarang PT perorangan pun itu 5 juta apa ya, saya lupa persis syaratnya, dan bisa daftar sendiri tanpa notaris ya. Jadi tinggal udah beda yang 50 juta ini zaman 2-3 tahun yang lalu sebelum ada perubahan perundang-undangan. Pak, ini saya yang nanya pada Daniel ya. Ya, Pak. Itu kalau misalkan tadi kan ada yang 10 juta yang buat 4 orang itu modalnya harus bentuk dalam cash, maksudnya harus dalam rekening atau memang udah bisa dipakai buat yang lain, terus bisa ada kwitansinya atau apa gitu, bisa ditunjukin buat kayak misalkan ini modal udah saya keluarkan gitu. Oh ya bisa, itu sangat bisa. Jadi 10 juta itu yang benar-benar yang udah dikeluarkan itu dalam bentuk aset gitu ya, dinilai dalam bentuk aset gitu ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Nah ini Pak Aloy lagi nih, ada bengkel sebelah rumah, boleh nggak diaduin? Sangat boleh ini sebenarnya. Ini biasanya kerjaan Satpol PP nih. Ya pokoknya satu itu kalau nggak ada usahanya, terus nggak ada terutama bengkel ya. Kalau bengkel kan itu menimbulkan keributan dan terutama tempat yang luas, jadi dan pasti ada kotoran gitu ya. Itu biasanya ada surat izin gangguannya yang harus diurus. Ini kalau misalnya Anda tinggal di sebelahnya dan Anda misalnya dia tetangga nih datang dan buka bengkel sebelah Anda, terus tanpa minta izin ke Anda, wah Anda bisa diaduin gitu ya, karena dia nggak punya izin. Walaupun punya izin kok nggak minta izin ke kiri kanan, itu wajib tuh. Terus kalau punya NIB harus bayar pajak.
nggak punya NIB juga harus bayar pajak, Pak. Jadi itu bukan alasan terus kalau punya NIB harus bayar pajak. Bahkan nggak punya NIB juga harus bayar pajak, Pak. Itu sebagai warga negara yang baik semua harus bayar pajak, Pak. Gitu ya. Pak Adin, siap. Nggak boleh nakal, Pak. Ya. Jadi kedua, kalau kita berkelompok, Kevin nih, kalau kita berkelompok lalu membentuk usul untuk NIB, apakah cukup satu orang saja atau harus semuanya? Nah, itu tinggal kesepakatan kalian. Gimana ya? Kalian percaya nggak sama satu orang itu? Nanti kalau satu orang itu kabur dan itu nggak mengakui kontribusi kalian, ya kalian nangis bombay. Tapi kalau kalian punya apa perjanjian di antara kalian dan ini, ya silakan aja. Tapi menurut saya sih pada saatnya ya kalau memang usaha ini menjanjikan, kalian pasti nggak nanya gini langsung, udah bikin PT aja gitu. Udah langsung karena emang duitnya gede gitu kan. Ini pasti ngomongnya karena nggak minimalis, nggak mau apa keluar banyak usaha dulu. Tapi saya yakin ya itu tergantung kalian seberapa percaya, bisa aja sih kayak gitu. Tapi nanti ya, jangan salahin kalau si yang punya namanya terdaftar di NIB itu kabur ya, itu dan meninggalkan kalian. Nah terus ya ketiga Daniel ya, daftar namanya juga beda, daftar PT sama daftar haki udah beda dong. Jadi ya kecuali memang ada misalnya biro jasa yang semua satu paket gitu ya, tapi itu tetap aja pendaftaran terpisah gitu. Jadi nggak ada hubungannya ya. Terus apakah ada pertanyaan lagi? Siang Pak, saya mau nanya Pak. Oh ya, silakan. Iya Pak, saya mau nanya. Jadi kan saya ada beli franchise Pak, merek kopi Pak, dan udah ada bangunannya sekarang nih, udah berjalan 1 tahun usahanya Pak. Terus saya mau ganti merek nih Pak, saya mau untuk membuat merek sendiri. Kira-kira langkah yang diperlukan selain matenin mereknya di HKI apalagi ya Pak? Kamu perhatikan dulu perjanjian sama franchise yang sebelumnya, ada nggak masalah yang menghambat? Misalnya ada masalah yang menghambat di kontraknya Pak. Jadi saya sih udah pede untuk maju. Cuman saya cuma bingung aja nih soal legalitasnya. Kalau franchise kan dia udah ngurusin Pak, ada PT-nya, ada NIB. Iya. Kalau saya nih kira-kira perlu ngapain aja ya Pak? Kalau ini ya minimal tuh PT terus haki merek ya. PT merek sama itu TDUP ya. Apa tanda dasar usaha pariwisata kan modelnya resto cafe gitu kan. Jadi Pemda di Pemda setempat itu 3 itu aja sih yang minimalnya. Dan itu kan kalau franchise itu kan biasanya sebelum kalau mau berhenti pakai franchise itu kan kadang-kadang ada syarat-syarat ya. Misal kayak contoh di minimarket sebelah itu kalau mau ganti model minimarket yang lain dia harus nggak boleh usaha yang sama minimal 5 tahun dari semenjak putus dari salah satu minimarket itu. Kan ada syarat-syarat gitu. Syarat-syaratnya itu kamu harus ini ya, harus pastikan bahwa kamu terbebas dari masalah gitu. Jangan sampai itu turutin dulu masalahnya. Kalau enggak nanti bisa apa? Jadi bumerang, nanti jadi apa? Berbalik ke kamu sendiri. Gitu ya, Calvin. Itu aja hati-hati. Misalnya yang ada franchise yang mensyaratkan kamu, tapi anggota keluarga enggak. Ya, bisa aja nanti kamu yang usaha yang baru atas nama anggota keluarga dulu. Gitu, nanti setelah sekian lama baru pisah. Tapi ada juga yang franchise yang anggota keluarga juga nggak boleh. Itu ya mau nggak mau ya harus diturutin ya. Kamu udah tanda tangan gitu ya. Oke, paham ya? Paham ya? Tapi berarti saya mulainya tuh bikin PT aja Pak. Bikin PT dulu, nge-HKI sama KBLI tadi berarti Pak. Iya. Terus nanti udah apa sama TDUP Pak. TDUP jangan lupa. PDUP. Tanda daftar usaha pariwisata. Oke. Restoran kan semua ada izinnya itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terus Pak Ale, daftar domain di Pandi itu haki bukan?
Daftar domain ya sebenarnya bukan haki ya, nggak dikategori. Tapi daftar domain itu terkait sama haki. Haki sifatnya lebih tinggi. Jadi misalnya gini, tadi Pak Ale punya merek panjul.com ya. Nah, nggak didaftarin lah. Nanti yang nggak didaftarin, terus tiba-tiba ada yang daftarin panjul.com. Tapi Pak Ale belum punya website nih, nggak apa-apa. Oke, jalan 2-3 tahun udah tenar. Udah, Panjul udah kemana-mana, gamenya udah banyak yang mainin gitu ya. Terus akhirnya, oh iya ya perlu juga ya bikin website, terus Bapak bikin website. Tapi Bapak udah daftarin merek, tapi belum punya domain name. Panjul.com udah diambil orang lain. Nah ini berdasarkan pendaftaran merek yang dipunya Pak Aloy, ya, Bapak punya merek panjul.com, itu yang domain name yang punya si panjul.com yang punya orang lain bisa suruh ngasih ke Bapak, gitu ya. Bisa dioper. Jadi hak ini sifatnya di atas domain name yang co-ID ya, terutama ya. Kalau Pandi kan co-ID ya, kalau .com ininya internasional. Tinggal membuktikan bahwa emang bahwa Bapak ini punya merek itu dan merek itu menghasilkan. Orang itu misalnya lebih parah lagi kalau didukung bukti-bukti, misalnya yang punya domain itu panjul.com nggak dibikin-bikin website gitu ya, dibiarin aja, cuman asal beli aja di cyber squatting istilahnya, nggak dibikin website atau apa, itu Bapak bisa dengan mudah ngambil alih domainnya. Nah kalau bikin game atau software ya sebenarnya harus ada kalau bikin game enggak ya, bikin game tuh enggak ada izinnya setahu saya. Tapi kalau software yang sifatnya kayak sistem informasi gitu, itu masuk kategori sistem elektronik, itu harus mendaftarkan dari di PSE Kominfo gitu ya. Tapi juga kalau gamenya itu perlu login atau apa ya, itu sama aja jadi sistem elektronik namanya. Ujung-ujungnya harus daftar di Kominfo juga. Nah itu cukup mudah dan ini kok nggak ribet dan tanpa biaya setahu saya. Nah mungkin ada pertanyaan lain? Ada yang mau nanya nggak? Halo. Pak Anin, tanya dong Pak Anin. Ya Pak, gimana Pak? Kalau ada nggak sih daftar merek yang global gitu berlaku seluruh dunia akhirat gitu Pak? Berlaku namanya semua merek hampir semua negara tuh batasnya 10 tahun Pak. Jadi nggak ada yang berlaku sampai dunia akhirat Pak. Tapi kalau database global itu susah juga ya. Ada tapi nggak global full gitu. Infonya biasanya nggak lengkap. Tapi ya kita harus nyari masing-masing di negara tujuan aja. Kalau mau data enaknya cuman kalau Eropa Pak. Kalau Eropa tuh karena mereka ada Uni Eropa, satu Uni Eropa tuh satu database cukup. Jadi udah berapa negara tuh. Tapi kalau negara-negara kecil yang nggak masuk Uni Eropa, ya harus cari sendiri database mereka. Syukur-syukur mereka punyanya online. Kalau enggak ya udah cari manual, berkirim surat ke kantor mereka. Gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ayo tanya lagi. Oh, kalau saya mau nanya Pak, Oh, boleh. Pak, kan kalau udah punya, let's say punya badan usaha nih Pak, ini kan ada kewajiban-kewajiban yang kita mesti kerjain kan, bayar pajak, lapor, segala macam. Ya. Itu kalau meleset, gimana Pak efeknya Pak? Kalau meleset dan ketahuan ada pidananya sih sebenarnya. Cuman ya paling kalau itu bisa sepanjang mampu membayar kan ada denda sekian persen ya. Dendanya nggak gede sih, saya lupa jumlahnya. Sampai maksimal sekian persen ada dendanya sampai itu kita membayar gitu. Itu aja sih. Tapi biasanya gini Pak, kalau Bapak nggak bayar pajak dan
itu jelas Bapak nggak bisa diaudit, dan nggak bisa diaudit pasti Bapak susah dapat pendanaan. Nah, kecuali memang niatnya warung papa mama gitu ya, cuman kecil-kecilan kelontong depan rumah gitu ya, mungkin itu nggak terlalu pengaruh ya ke Bapak ya. Tapi kalau perusahaannya cukup gede dan restoran ya, misalnya restoran kecil aja, dan kedepannya Bapak ingin berkembang ya, mentok Pak di situ. Segala macam pembiayaan kan pasti butuh laporan pajak terakhir, ya kan, terus track record, terus segala macam perizinan yang terkait itu kan dibutuhkan. Belum lagi investor pasti minta Pak. Ya. Kalau spesifik tentang pajak sih memang harusnya ada expert yang lain Pak. Jadi saya nggak bisa terlalu detail di situ. Tapi yang saya tahu demikian Pak. Baik, terima kasih. Maaf Pak, saya mau nanya, boleh minta kontak Bapak nggak ya Pak? Silakan nanti lewat coach masing-masing aja. Coach kamu siapa? Silakan nanti ini aja. Silakan, mungkin yang lain ada pertanyaan. Oh ya, di contoh Saya stop share Pak ya. iya. Saya ada contoh. Oke. Ini contoh pendaftaran merek. Seperti ini nih. Ini kebetulan teman-teman saya lupa di Alam Sutra atau Kemanggisan ya. Ini kali ini punya merek saya sendiri nih. Jadi saya berlaku nih merek saya sampai 2030. Terus ada lagi ini, saya lupa angkatan berapa nih ya. Ini ada yang track inkubator ya dari Binus, namanya Angelin. Ini Alam Sutra kalau nggak salah. Mereknya Granin ya. Ini Granin mereknya. Terus kemudian jenis barang dan jasanya ini nih. Makanan oat, sereal, dia kelas 30. Makanan dari padi-padian, pastry ya. Ini contohnya. Jadi apa nih warnanya dia tulis di sini nih. 88341A, warna yang begini nih. Ini konsultannya saya. Nah, kemudian ada juga ini satu lagi Sense and Devil ya. Ini kaos kalau nggak salah ya. Logonya kayak gini, nah ini ya. Dia untuk kaos ya. Ini jenis-jenis barangnya, dia bikin kaos ini. Nah, sebenarnya dia bikinnya tuh cuman baru kaos sama apa? Hoodie ya. Baru hoodie ya, kaos sama hoodie ya. Tapi kan satu paket pendaftaran kan 10 jenis barang nih. Ya biar dipikir aja ke depannya kira-kira mau main ke produk apa aja, jadi sekalian biar total 10-nya dapat gitu kan. Rugi gitu slotnya kalau cuma daftar kaos sama jaket itu cuma 2, saya yang 8 gitu. Masukin aja yang kira-kira akan apa ke depannya produknya akan ekspansi ke situ. Juga si Granin ini juga sama sebenarnya. Dia awalnya cuman apa sereal doang nih. Sereal sama apa kayak snack beras gitu. Nah, tapi saya lihat ini kira-kira arahnya ke sini, dia terus ya biar pas 10 dia tambah macam-macam yang menurut dia akan apa kedepannya akan maju gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, kalau di ini yang punya saya nih legalisme ini nih. Nah, ini jasa informasi hukum, maki ya, macam kayak gini. Nah, ini yang apa di sini ini yang IDM 00087 ini nomor pendaftarannya nih. Ini yang nanti apa kalau jadi
istilahnya kayak nomor identitas mereknya ini. ID itu Indonesia, M itu merek. Kalau P paten, kalau hak cipta ada. Saya lupa hak cipta apa apa gitu ya. Itu di sini yang perlu diingat, ini warnanya hitam putih karena saya mau rubah-rubah suka-suka saya. Terus kelas barang dan jasanya, dan ini pemiliknya saya sendiri. Itu sekilas tentang perizinan dan haki. Nah, ini ada dari Yohanes nih Pak, sebentar Pak, saya gedein. Oke. Oke, pemodalan ya. Pemodalan PT ada yang di bawah 300, ada yang modal di atas 1M. Tadi kan saya udah bilang ya, kamu bisa yang Undang-Undang Cipta Kerja itu baru itu kan syaratnya naik ya, banyak. Menengah aja baru mulai dari 5M ya. 1 sampai 5M masih kecil. Nah, itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya pengaruh kepada ya dua itu, kamu benar. Yang pengambilan project juga di mata customer bonafit apa enggak gitu. Tapi masa ada ya customer datang ke kamu, ini perusahaannya kecil apa menengah Pak? Kayak nggak ada yang nanya gitu deh. Ada nggak sih yang nanya gitu? Kayaknya nggak ada ya, kecuali memang perusahaan kamu jenisnya kontraktor ya. Terus orang bikin gedung gitu sama kamu, mungkin nanya dia, customer yang kelas kakap nanya ya, ini perusahaan Anda tipenya kelas menengah atau besar? Kalau menengah kayaknya belum cukup deh untuk bangun gedung saya gitu, mungkin bisa. Jadi ya ini penting ya, dua-duanya, project sama customer, kasus tertentu ya. Jadi nggak semua domain perlu itu ya. Dan memang kalau udah jelas kalau misalnya bisnis konstruksi ya butuh uangnya banyak gitu loh, biar nggak sembarangan orang cuman modal 500.000 buka usaha konstruksi. Itu sebenarnya tujuan pemerintah begitu, membatasi agar hanya orang yang mampu saja yang bisa menjalankan. Contoh lagi kayak bank kan, kalau bikin bank itu kan harus ada syarat modal sekian gitu ya. Itu yang harus kalian pelajarin. Ada lagi apa sih, crowdfunding itu minimal usahanya tuh kalau nggak salah 2M sekarang tuh modalnya. Pinjaman juga, pinjaman online gitu ya, itu sekarang lagi diberantas habis-habisan yang ilegal. Tapi kalau kalian mau bikin tuh modalnya 2 tahun yang lalu sih 2M, nggak tahu sekarang. Modal ininya modal pertamanya itu yang perlu cari tahu gitu ya Yohanes. Pak, Kelvin sama Firza Pak. Kelvin gimana Kelvin? Ya Pak, siapa? Saya mau nanya Pak soal yang domain tadi. Mungkin ini out of topic sih Pak, tapi saya penasaran gitu. Ada nggak sih Pak satu pekerjaan di mana orang-orang itu kan, kalau domain itu kan unik Pak, biasanya domain itu kan pasti mengandung nama-nama perusahaan kita gitu. Iya. Biasanya kalau yang bagus-bagus itu kan selalu udah dibikin gitu Pak, jadi kita harus beli sama yang bikin kan. Iya. Ada nggak sih Pak line of work, pekerjaan di mana ada sekumpulan orang-orang yang bikin nama-nama domain yang unik dan bagus ini buat dijadikan penghasilan gitu, terus dijual ke perusahaan gitu. Ada namanya mafia tuh domain gitu banyak. Merek juga ada. Nah itu tapi ya gitu, undang-undangnya mendukung orang yang jujur. Dalam kasus domain ya, kalian cukup membuktikan bahwa domain itu nggak dipakai. Nah itu, dan kalian punya mereknya, itu bisa kalian ambil alih tanpa harus membayar biaya yang segede gaban ya. Cukup membayar kalau Pandi itu berapa ya, sekitar 200.000, udah cukup segitu aja untuk take overnya ya. Nah kalau tadi
Domain name ya. Satu lagi apa tadi? Merek, Pak. Merek, merek juga sama. Misalnya ada dulu tuh, ada suatu perusahaan ya, asal suatu tempat saya nggak jemput ya, nggak rasis. Soalnya mafia merek banyak dari kota tersebut. Jadi ada merek-merek rokok ya, mereka banyaknya main merek rokok. Merek rokok terkenal di luar, belum masuk ke Indonesia mereka daftarin di sini. Sampai kayak Dunhill dan Bentul itu mereka daftarin. Nah, tapi ya dulu udah ada undang-undangnya tapi belum ada PP peraturan pemerintahnya. Tapi setelah ada peraturan pemerintahnya, perusahaan itu digugat ya semua balik ke seharusnya pemilik aslinya. Gitu. Ada tata caranya karena pada dasarnya pertama dia nggak jualan beneran rokok merek itu, jadi nggak dipakai ya. Sama kedua dia nebeng sama yang udah tenar walaupun di luar belum masuk Indonesia. Jadi ada etika tidak baik di situ. Itu bisa diatasi kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, Firsa, silakan. Saya Pak, ya, jadi saya kan tadi Bapak sebut crowdfunding ya Pak. Saya mau nanya Ya. Pak, untuk sebuah perusahaan melakukan crowdfunding, persyaratan legalnya apa aja ya Pak? Nah, itu selain yang 2M ya? Iya, saya yang 2M betul. Ya, saya nggak hafal ya. Yang jelas harus PT itu, jelas PT dan nanti PT-nya itu saya lupa persisnya ada orang luar negerinya boleh apa enggak segala macam tuh ada. Sama nanti PT-nya nggak boleh buat macam-macam. PT-nya cuma satu jenis KBLI aja. Oh, berarti untuk melakukan crowdfunding, misalkan saya punya PT nih, saya melakukan crowdfunding. PT saya udah punya perjalanan sendiri nih, udah punya usaha sendiri. Nah, untuk melakukan Kamu harus bikin PT baru. Saya, oke. Ya benar. Untuk Kalau crowdfunding ini misalkan- ada satu PT sendiri khusus gitu ya. Nah, dari Oke. situ kamu mengajukan izin ke OJK. Nah, di situ ya Di situ store 2M-nya. Nah, 2M nanti kamu kalau nggak salah ya, saya lupa model terbaru ya karena saya nggak terlalu update. Crowdfunding Sekitar ini- kamu nggak masuk sandbox nanti. Pak, kalau crowdfunding ini pure yang menjalankan OJK Pak, yang lain nggak tuh, kayak Bapepti gitu nggak ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kamu mainnya apa dulu? Yang di crowdfunding kalau ekuitas ya main Bapepti. Kalau cryptocurrency Pak? Kripto ilegal. Ilegal. Iya, dianggapnya ilegal. Kalau kamu mainnya ini paling Bapepti ya di ini, jadi ya nggak ada. Ya, Pak, kamu sekarang deh Pak, saya mau nanya, misalkan jadi kan di cryptocurrency kan ada ICO ya, initial coin offering, secara nggak langsung tuh dia menjual koinnya iya. untuk menggalang dana demi misalkan dia Itu harus ada izin Bapepti kalau ICO ya. Harus ada izin Coin Bapepti. offering Bapepti. Nah, kalau kamu pengennya jadi kayak Indodax ya, marketplace itu OJK dan Bapepti, tapi itu juga sama Kominfo. Tapi ya kamu bolehnya ini ya, jadi kayak bursa ya, bukan apa istilahnya, bukan pembayaran. Kamu nggak boleh bikin payment gateway dengan Bitcoin gitu ya, nggak boleh tuh. Emang masih belum. Karena Pak, itu ilegal ya. Saya mau nanya sekarang deh Pak, satu lagi nggak apa Pak? Oh, boleh. Kan kalau Indodax sama toko kripto kan mereka kan centralized exchange ya, yang dimana ada uang fiat yang masuk ke perusahaan kan, ya kan Pak? Iya, betul. Kalau misalkan decentralized exchange yang lagi rame nih, yang dia tuh nggak ada uang fiat masuk, pure crypto to crypto, di sini tuh bisa Nggak bisa. mendapatkan legalitas nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, waduh, oke. Ini itu dilarang oleh Bank Indonesia ya. Karena itu menandakan bahwa bahwa kripto kamu termasuk pembayaran yang sah, dianggap sebagai pembayaran yang sah. Sedangkan menurut Bank Indonesia hanya rupiah yang dianggap sebagai pembayaran yang sah. Pak Agung Pak, satu lagi deh. Nih bagian soal decentralized. Misalkan perusahaan decentralized tersebut ICO nih, crowdfunding menggunakan PT sendiri. Tapi dana dari PT tersebut kan berarti masuk ke PT yang bursa desentralisasi ini, itu bisa nggak Pak kayak gitu Pak? Bisa juga, tapi saya ICO nih masih ragu ya jawabnya apakah boleh apa enggak. Tapi
Yang jelas tempat kamu bertanya Mbak Pepti kalau untuk itu ya. Oh, oke, siap. Oke, Pak. Cukup, Pak. Makasih, Pak ya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya harus tutup sesi ini. Pak Anin, terima kasih banyak sudah sama-sama, Pak. Buat ngobrol sama teman-teman. Students, I hope you learn something dari sesi ini. Coach Steven, kita foto bareng yuk. Oh iya, kita belum foto. Silakan di komando. Silakan on cam teman-teman. Coach Feby langsung pasang pose terbaik. Siap, Coach. Oke, baik. Silakan on cam. Ada 7 halaman ya. Oke, kita akan mulai sampai subuh besok. Mana ya kalau subuh? Coach Feby kepala 6 lah, belum pernah ketemu kita. Oke. Iya, Coach, syukur. Sambil ngobrol saya mulai ya. Yang pertama. Sebentar. Kemudian yang kedua. Bentar, ini sinyalnya rada-rada. Kemudian yang ketiga. Tetap senyum ya guys. Oh iya, kalau apa, yang ini snacknya bisa diambil di ruang sebelah ya Pak Silvan ya? Bisa. Baik, Pak. Yang keempat, tetap senyum. Kemudian kelima. Keenam. Oke, satu lagi, ketujuh. Oke, sudah. Aman, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menghadiri. We'll see you next session. Session dismissed. Thank you. Oke, thank you guys. Thank you Bapak Ibu Coach. Terima kasih Pak Anin. Thank you, Pak Stefan. Thank you. Pak, thank you Bu. Oke.